البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih di muka surat 116. Wa dzakara ba'dhum asy-syafa'ata fi yaumin fi qaumin tasawat hasanatuhum wasayyi'at. Sebagian ulama menyebutkan adanya syafaat untuk suatu kaum yang mana kebaikan dan keburukan mereka itu setimbang. Tentunya maksudnya adalah yang mereka itu setelah Allah Ta'ala lipat gandakan kebaikan, karena satu kebaikan 10 kali atau mungkin 700 kali lipat atau lebih, ternyata masih setara. Menunjukkan apa? Alangkah buruknya keburukan mereka itu, alangkah banyaknya. Tayyib, sampai boleh setimbang. Menunjukkan apa? Kebaikannya sedikit sekali. Sudah Allah bantu melipatkan pun masih tetap hanya setara, tidak mampu mengalahkan keburukan mereka. Tayyib. Annahu yushfa'u lahum fi dukhulil jannah, yaitu mereka diberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Yaqulul Imam rahimahullah, penulis yaitu Imam Ahmad, wal imanu bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biqaumin yukhrajuna minan nar ba'da mahturiqu wa saru fahma. Dan beriman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Wa haula'i hum usatul muwahhidin. Mereka adalah para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Yukhrajuna minan nar ba'da mahturiqu wa saru fahma. Mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Wa fil hadis, dalam hadis, faji'a bihim dhabair. Lalu mereka didatangkan kumpulan demi kumpulan. Baik. Karena kita tahu syafaat itu bertahap. Ada yang syafaat untuk orang yang di hatinya masih ada kebaikan sebesar dinar. Nah, setelah itu apa? Setelah entah berapa lama kemudian syafaat untuk orang yang lebih kecil daripada dinar dan seterusnya. Ini berkelompok-kelompok. Fabussu ala anharil jannah. Lalu mereka ditebarkan kepada sungai-sungai surga. Sumakil, lalu dikatakan, ya ahlal jannah afidhu alaihim. Wahai penduduk surga, curahkanlah air kepada mereka. Lalu dicurahkan, disiramkan. Fayambutuna nabatal hibbah. Lalu mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya hibbah. Kalau habbah itu biji, tapi hibbah ini tanaman yang kecil, yang mirip apa itu? Apa namanya? Tauge. Tauge. Takunu fi hamilis sail, yang ada pada aliran banjir. Hadisnya disebutkan sini sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa qauluhu kama jaa fil asar. Kata Imam Ahmad sebagaimana datang di dalam asar dan seterusnya, yushiru bihadza ila hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dengan kalimat ini beliau mengisyaratkan kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa yudkhilu may yasha'u bi rahmatih. Enggak ada wawunya ya. Allah memasukkan orang yang Dia kehendaki dengan rahmatnya, wa yudkhilu ahlan narin nar. Allah memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, summa yaqul. Kemudian Allah berfirman, ungzuru, kepada penduduk surga, man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh. Lihatlah siapa yang kalian dapati di dalam hatinya ada seukuran biji sawi berupa keimanan, maka keluarkan dia. Jadi bukan sejak pertama dikeluarkan, tapi entah berapa lama jarak antara masuknya penduduk surga ke dalam surga dengan apa? Syafaat yang pertama. Pertama dalam artian untuk orang pertama yang akan dikeluarkan itu.
Wallahu alam jaraknya berapa lama. Sudah sempat dibakar. Kemudian fa yukhrijuna humaman. Wallahu alam apakah fa'ilnya kembali ke ahlul jannah ataukah ini naibul fa'il, berarti wawunya mereka dikeluarkan. Dua-duanya mungkin. Tapi kalau kita jadikan naibul fa'il, lalu mereka dikeluarkan humaman dalam keadaan sudah terbakar. Terbakar jadi apa? Jadi arang. Karena humam sebagian menyamakan dengan fahman, yaitu apa? Jadi arang. Minha dari neraka, qadim tuhishu, mereka telah terbakar. Fayulqauna fi nahril hayah awil haya, lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, atau mungkin namanya adalah haya, yaitu apa? Dengan alif yang pola layinah macam ini. Tapi kenapa tidak layinah tapi tegak untuk memisahkan antara apa? Antara isim fa'ilnya dengan masdar yang seperti ini, haya. Karena isim fa'ilnya hayyun, nanti dikhawatirkan sama, maka dikasih alif, alifnya dibuat tegak di sini. Dia sebenarnya adalah alif layinah juga. Fayambutuna fihi kama nabatatil hibbatu fi janibis sail. Lalu mereka pun tumbuh di dalam sungai tersebut sebagaimana tumbuhnya tanaman kecil di sisi banjir, au fi hamilis sail, atau di aliran banjir. Alam tarauha kaifa takhruju safra'a multawiyah, apakah kalian tidak melihat tanaman tadi bagaimana dia keluar, yaitu apa? Keluar dari bijinya, muncul tunasnya, safra berwarna kuning, multawiyah itu dia apa namanya? Multawiyah yaitu berbelok kah istilahnya? Tidak langsung tegak tapi pusing-pusing, mulai naik sikit-sikit, agak bengkok-bengkok itu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Wa qauluhu yambutuna kama nabatatil hibbah, mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman yang kecil, yakni badrah, yaitu benih, fi hamilis sail, di aliran banjir. Fa idza hudzibu wa nuqu, kemudian apabila mereka, kata Syekh hafizahullah taala, telah dirapikan, hudzibu dirapikan, diatur, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu diajukan atau dibelakangkan, ini namanya tahdzib, yaitu diatur. Wa nuqu, dan dibersihkan. Sebenarnya ini adalah lafadz hadis terkait dengan keadaan di atas qantoroh, jembatan kecil antara surga dan neraka itu, yang adanya kisos antar kaum mukminin di situ. Udzina lahum fi dukhulil jannah, mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Selesai. Fa idza takamala khurujul usah, kemudian apabila telah sempurna keluarnya pelaku maksiat, walam yabqa ahad, dan tidak tersisa satu orang pun, sebagaimana di dalam hadis itu juga, yaitu apa? Tentang apa itu? Penduduk neraka, alladzi huwa ahluha, memang dia adalah penduduk neraka, yaitu orang kafir. Ba'da dzalika tutbaqun naru alal kafarah, setelah itu neraka akan dikunci terhadap orang-orang kafir. Ala berarti apa? Mereka terkunci di dalamnya. Bijami'i asnafihim, dengan seluruh jenis mereka. Al-Yahudi wan Nasara wal wasaniyin wasyuyu'in, orang Yahudi, orang Nasara, para penyembah berhala, orang-orang komunis. Wal malahidah, malahidah yaitu munafik yang terlalu parah itu. Karena malahidah ini mulhid itu adalah orang yang memisaunya terlalu jauh. Biasanya istilah ini bukan untuk kafir asli. Kafir asli tidak dinamakan mulhid biasanya oleh para fuqaha. Tapi ini adalah untuk orang yang mengaku muslim tapi kemunafikannya terlalu parah. Wa ammal munafiqun fahum fid darkil asfali minan nar. Adapun munafikun tentunya masuk dalam kelompok tadi, yaitu apa? Tidak keluar dari neraka. Mereka berada di lapisan paling bawah dari neraka. Darak ini adalah yaitu apa? Lapisan yang terus ke bawah. Kalau daraj itu adalah yaitu tingkatan yang terus naik ke atas. Makanya Imam As-Sun'ani mengatakan apa? Al jannah darajat wan nar darakat. Surga itu darajat, yaitu bertingkat-tingkat naik ke atas. Kalau neraka darakat, yaitu berlapis-lapis turun ke bawah. Fala yakhruju sinfun min hadhil asnafi minha abadal abad.
Maka tidak ada satu jenis pun dari kelompok-kelompok kufar ini dari neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Dah penyesalan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya neraka itu dikunci terhadap mereka. Muqsadah itu seperti apa? Alaihim bil wasid, yaitu apa? Sebagai penjaga di depan pintu. Muqsadah dijelaskan dalam tafsirnya yaitu pintu yang dikunci. Yakni mutbaqatun mughallaqah, tertutup dan terkunci. Qala ta'ala wa qala subhanahu yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka. Kita tengok di sini Allah mendatangkan fi'il mudhari menunjukkan mereka akan sering menginginkan dan berusaha untuk keluar. Tapi apa? Wa ma hum bikharijina minha. Tadi fi'il mudhari. Yaitu apa? Jumlah fi'liyah. Setelahnya ma'tufnya justru adalah berupa jumlah ismiyah menunjukkan istiqrar, terus menerus menunjukkan apa? Menunjukkan kepastiannya. Wa ma hum bikharijina minha. Bukan wa ma hum yukhrajun atau yakhrujun, tapi bikharij dengan isim fa'il menunjukkan ini pasti dan mustaqir. Memang menetapnya seperti itu. Mereka tidak akan keluar darinya. Dan ini lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Walahum azabum muqim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang kekal. Muqim yaitu terus menerus, iqamah, terus menerus. Wa qala subhanahu kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka, yaitu di hari kiamat ditunjukkan amalan mereka, dan di waktu penyiksaan dikatakan dzuqu fitnatakum dan seterusnya, yaitu hasil dari amalan mereka akan terus diperlihatkan berupa siksaan yang sesuai. Maka ini jadi apa? Hasaratin alaihim, dalam keadaan amalan itu menjadi penyesalan yang amat sangat menimpa mereka. Hasrah ini adalah syiddatun nadamah, penyesalan yang amat sangat. Na'udzubillah. Jadi siksaannya bukan hanya siksaan fisikal, dibakar, dikasih minum-minuman yang panas, khususnya terbakar, dikasih tempat tidur yang berupa asap yang panas, tapi juga jiwanya disiksa, dan ini lebih berat. Berapa banyak orang yang dipenjara ternyata apa? Yang membuat dia bunuh diri bukan karena siksaannya, tapi karena jiwanya itu tersiksa. Bukan karena siksaan zahir, tapi siksaan batinnya itu, jadi gila dan sebagainya. Maka di sini ada dua pola siksaan. Siksaan zahir ma'ruf tentang neraka itu. Siksaan yang batin ini yang hasarat, penyesalan yang amat sangat. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, mereka suatu ketika penduduk neraka diizinkan untuk menangis. Lalu mereka menangis dengan apa? Tangisan yang seandainya kapal itu berlayar di atas tangisan itu, ini saya mampu berlayar. Menunjukkan apa? Airnya sangat banyak. Kapal di dunia tentunya ya. Penduduk neraka jelas mereka dibesarkan badan-badannya. Ketika air matanya habis, lalu apa? Mereka menangis darah. Na'udzubillah. Hadisnya hasan. Ini penyesalan. Wa ma hum bikharijina minan nar. Tadi fi'il mudhari, sekarang apa? Pakai pola isim fa'il, berarti apa? Ini adalah tadi adalah jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Menunjukkan secara pasti mustaqir mereka tidak keluar dari neraka. Sama sekali tidak keluar dari neraka. Na'udzubillah. Penyesalannya tak habis-habis. Allahul musta'an. Kalau di dunia, kalau orangnya menyesal, biasanya akan ada sidang. Sudah menyesal, kasih gerasi setiap 17 Agustus itu kalau di Indonesia. Dikasih apa? Keringanan hukuman. Sudah menyesal, dia menyesal. Mau buat lagi tak? Tak. Udah keluar sana. Di neraka tak ada itu, na'udzubillah. Untuk orang kafir. Wa qala subhanahu labisina fiha ahqaba. Allah subhanahu berfirman, mereka tinggal di dalam neraka itu ahqaban. Ada khilaf, sebagian ulama mengatakan ahqaban hiqab. Hiqab itu maknanya adalah samanuna sanah, 80 tahun. Yang lain mengatakan hiqab ini adalah qarn, yaitu 100 tahun. Jadi makanya terjemahan sudah betul, yaitu berabad-abad lamanya. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan berabad-abad ini menunjukkan ada batas waktunya. Setelah beberapa abad mungkin keluar, walaupun seabadnya sendiri, na'udzubillah, seharinya sendiri 1000 tahun. Untuk orang yang mukmin, untuk orang kafir 50.000 tahun. Seabadnya tinggal dihitung. Na'udzubillah. Kalau berabad-abad tak tahu, tapi
namanya berabad-abad, kata sebagian ulama menunjukkan dia ada batas waktunya itu. Tetapi apa? Telah dibantah oleh Imam As-Sun'ani di dalam Kasyful Astar. Beliau mengatakan memang Allah Ta'ala mengatakan labisina fiha ahqaba, berabad-abad. Ini aja untuk menunjukkan biar orang takut. Siksaannya bukan hanya seumur hidup 30 tahun, 70 tahun. Ini berabad-abad, ratus-ratus tahun dan sebagainya. Tapi apa? Bukan berarti ada batasnya. Buktinya apa? Nanti rangkaian ayatnya dalam An-Naba itu di akhir-akhir akan mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah berabad-abad tadi itu, kemudian kami tidak menambahi kalian kecuali siksaan lagi. Jadi bukan ada batas akhirnya ini untuk orang kafir. Wa qala subhanahu kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah Ta'ala berfirman, setiap kali api itu padam, kami tambahkan nyalanya lagi untuk mereka. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Cuaca bahang gini aja orang boleh stroke, boleh apa. Gimana di dalam neraka, na'udzubillah. Enggak mati lagi. Wa qauluhu kaifa sya'allahu wa kama sya'allah. Sebagaimana yang Allah kehendaki, kaifa, kama, dan seperti apa yang Allah kehendaki. Hampir sama ini ya. Innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bih. Hanyalah yang terkait, ya hanyalah kewajiban kita dalam masalah syafaat adalah mengimaninya dan membenarkannya. Baik, enggak rugi kita membenarkan. Untuk apa mengingkari? Seperti ucapan orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij itu. Apa untungnya mengingkari juga? Lebih baik beramal dan berharap. Belum tentu kita termasuk yang dijamin masuk surga. Kalaupun masuk neraka, kita berharap ada syafaat daripada malah tidak mengharapkan syafaat dan meyakini tidak ada syafaat, malah rugi. Yushiru ila wujubil iman, harusnya alnya dibuang ya. Mudhaf ila ya, wujubil iman. Yushiru ila wujubil imani bin nusus. Ini mengisyaratkan kepada wajibnya beriman kepada nas-nas itu. Wa tasdiqi laha, dan pembenarannya. Wa adamil i'tiradi 'alaiha, dan tidak membantahnya. Wallahu a'lam. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.